Nggih. Opini kula kan bakal kula nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya nggih. Sampun saged diwiwiti nggih. Sampun rawuh sedanten dan dari unsur narasumber juga sampun rawuh. Acara saged kita wiwiti. Kita haturkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di acara sarasihan peran organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023 di Hotel Ganesha Kabupaten Purworejo ini. Kami sampaikan bahwa acara ini merupakan salah satu bentuk dari pengambilan tugas dan fungsi Kesbangpol untuk mensukseskan pemilu serentak di tahun 2024. Acara ini akan dilaksanakan mulai jam 8 secara tentatif sampai dengan jam 12 sekarang, yaitu yang dengan susunan acara sebagai berikut, yaitu pembukaan yang terdiri dari lagu menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus lalu dengan pembacaan teks Pancasila, lalu pembacaan doa, yang terakhir dengan sambutan dari laporan dari Kepala PLH Kesbangpol Kabupaten Purworejo. Dan acara inti dari jam 9.45 sampai jam 11.30 yang merupakan paparan dari narasumber. Yang pertama dari unsur DPRD Kabupaten Purworejo, yang kedua dari unsur Bawaslu Kabupaten Purworejo, yang ketiga dari unsur Kejaksaan Negeri Purworejo, yang merupakan pemaparan materi oleh bapak-bapak dan ibu narasumber, dan diteruskan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan selanjutnya adalah penutupan pada jam 12.00 karena ini hari puasa, maka akan dilaksanakan ya kita upayakan sejauh mungkin ada tepat waktu. Menginjak acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila oleh pelaksana harian Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo. Kepada Ibu Lilos Anggorowati, SHMM, dipersilahkan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Khalilur Rahman. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Perkenankanlah kami membacakan doa secara agama Islam dan yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di sini melaksanakan kegiatan sarasehan peran organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2024, berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kepada semua yang hadir di tempat ini rahmat dan karunia-Mu, ampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu PLH Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo kepada Ibu Lilos Anggorowati SHMM. Dipersilahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak narasumber, yaitu yang terdiri dari Bapak Abdul Aziz SPD dari Bawaslu yang kami hormati, kemudian Bapak
Dedi Fajat Nugroho SH dari Kejaksaan yang kami hormati, dan Ibu Muharumah dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo yang kami hormati, dan juga dari Ormas di Kabupaten Purworejo yang kami hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam acara Saresian Ormas, yaitu dengan tema peran Ormas dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Mohon izin Bapak Kepala Kesbangpol tidak bisa hadir karena baru mengikuti diklat PIM 2 sehingga mengamanatkan kepada kami untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, walaupun tadi memang acaranya harusnya mulainya jam 9, tapi sudah mulur setengah 10 lewat 10 menit. Dan juga ini karena berhubung bulan puasa nanti jam 12 harus sudah selesai. Kami karena ini bulan puasa, kita juga menghormati biar jam 12 bisa, bagi yang tidak bekerja bisa istirahat di rumah. Apalagi ibu-ibu yang akan mempersiapkan untuk buka bersama, mempersiapkan untuk masak-masak. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasannya Saresian Ormas ini kami juga sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa rawuh dalam acara ini. Karena ini memang tahun 2024 nanti kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang mana ada 2 pemilu, yaitu pemilu dan pemilihan. Pemilu itu nanti akan dilaksanakan tanggal 14 Februari. Ini memilih presiden dan wakil presiden, DPRD RI, provinsi, kabupaten, dan juga DPD RI. Kemudian pemilihan yaitu akan dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024. Ini akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan juga wali kota dan wakil wali kota. Ini. Oleh karena itu persiapannya sudah dilaksanakan mulai tahun 2023 ini, salah satunya yaitu Saresian Ormas. Untuk itu mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang mewakili Ormas, kita untuk Ormas itu harus sudah mendaftarkan di Kesbangpol, yaitu untuk memperoleh SKT. Mungkin Bapak Ibu semuanya Ormas yang sudah rawuh di sini sudah ada SKT-nya. Mungkin bagi yang belum untuk segera mengurus, karena kalau ada apa-apa nanti sudah terdaftarkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nanti kalau belum monggo nanti untuk mengurus segera, dan juga nanti ada belangko untuk persyaratannya juga sudah ada di Kesbangpol. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu semuanya, nanti yang diharapkan di sini itu nanti bahwa Ormas itu dan juga anggotanya nanti juga diharapkan untuk bisa mensukseskan pemilu tahun 2024. Dan juga anggotanya, dan juga karena Bapak Ibu juga di masyarakat juga nanti untuk mensosialisasi pada masyarakat agar nanti pada tahun 2024 itu menggunakan hak pilihnya untuk pemilu dan pemilihan. Itu saja mungkin dari saya, nanti tidak kebanyakan, nanti narasumber tidak kemanan waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Badan Kesbangpol atas sambutannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti, yaitu diskusi.
diskusi dan pemaparan materi. Kami perkenalkan bahwa narasumber yang hadir yang paling utara itu Bapak Abdul Aziz dari unsur Bawaslu Kabupaten Purworejo. Terus yang sebelah selatannya Bapak Dedi Fajar Nugroho dari Kejaksaan Negeri Purworejo. Jabatannya panjang sekali, saya sampai nggak hafal Pak. Jabatannya itu panjang sekali namanya. Terus yang ketiga, yang paling pojok, yang putri sendiri, itu Ibu Muharomah dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo. Adapun nanti dengan moderator yaitu Bapak Muhammad Jumali SIPMM sebagai Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo. Monggo Pak Jamali, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati para narasumber tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu Bapak Abdul Aziz SPD dari Bawaslu Kabupaten Purworejo. Beliau adalah divisi SDM Organisasi dan Diklat di Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kemudian sebelahnya yaitu Bapak Dedi Fajar Nugroho SH dari Kejaksaan Negeri Purworejo. Kemudian yang ketiga yaitu Ibu Muharomah SH. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi di aula Hotel Ganesha Kabupaten Purworejo dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami mewakili Badan Kesbangpol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan siang ini, yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-hari dan juga di nuansa pada bulan Saum atau Ramadan yang kita tahu bahwa kondisi saat ini cuaca sangat panas banget ya. Makanya kita memilih di ruangan terbuka agar tidak pakai AC, sudah rodo inisnya tadi Bapak Ibu ya. Terima kasih atas rawuhnya harapan dari Kesbangpol dalam kesempatan ini dalam rangka saresihan peran organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan pemilu serentak 2024. Harapan dari kami adalah kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa berkontribusi, berpartisipasi dalam mendukung suksesnya pemilu di 2024 sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, menjaga kondusivitas Kabupaten Purworejo bersama sehingga akan kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang amanah bagi negeri kita tercinta ini. Selanjutnya mengingat waktu yang sudah agak siang dan tadi disampaikan oleh Bu PLH Bu Lilos tentang agar tepat waktu ya Bu ya. Seperti Pak Jika lebih cepat lebih baik kan ya, setuju ya? Alhamdulillah. Jadi kita sudah sepakat nanti jam 12 selesai, makanya ini ada 3 pemateri akan kami paralel saja nanti untuk tanya jawab dan diskusi di akhir paparan mohon nggih Ibu nggih. Oke nggih matur nuwun. Tadi kami kenalkan dari sebelah utara, sekarang akan kita balik itu. Pemateri yang pertama dari selatan ini. Nanti udah senyum-senyum ini Bu Muharomah ini. Saya duluan karena ada rapat, saya sudah paham Bu, begitu Ibu nengok saya dan senyum saya sudah paham Bu. Kita memberi kode untuk menjadi pemateri yang pertama. Terima kasih kepada Ibu Muharomah yang telah hadir di kesibukannya pada siang hari ini, yang akan memberikan paparan kepada kita semuanya dengan materi tentang dukungan pemerintah daerah dalam pemilu serentak di 2024. Untuk itu marilah kita ikuti paparannya bersama. Kepada Bu Muharomah Sarjana Hukum, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Kesbangpol dan seluruh stafnya, yang saya hormati dari Kejaksaan Bapak Dedi Fajat SH, dan yang saya hormati dari Bawaslu Bapak Abdul Aziz, serta seluruh tamu undangan dari ormas-ormas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula ini tanpa ada aral suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah diperkenalkan saya Ibu Maromah dari DPRD Kabupaten Purworejo dari fraksi Gerindra. Kenalan dari fraksi Gerindra ngomong ya. Yang kebetulan alhamdulillah saya itu ditugaskan dari partai di Komisi 1. Komisi 1 itu mitra kerjanya memang dengan Kesbangpol. Jadi kita selalu kalau ada acara-acara Kesbangpol untuk pendidikan politik kami diundang. Anggota 10 kami diundang untuk giliran nanti kita ya sekedar gendu-gendu rasa ya, bukan kayak narasumber kita saya wow mungkin narasumber. Padahal kita cuman gendu-gendu rasa. Pada intinya memang kita itu sangat mendukung kegiatan Kesbangpol yang kalian panjenengan semua ketahui bahwa tahun ini adalah tahun politik di mana kita sebentar lagi akan mengadakan pesta demokrasi di tahun 2024. Panjenengan semuanya adalah merupakan ormas-ormas yang tentunya banyak sekali anggotanya, ya. Banyak sekali anggotanya sehingga kami dari pemerintah daerah tentunya unsur DPRD kami menginginkan panjenengan untuk berpartisipasi di sini karena biasanya kalau ada pilkada, pileg dan lain sebagainya itu biasanya kan ada saling dukung-mendukung. Jadi saya minta panjenengan semuanya untuk bisa nanti mengendalikan anggotanya, bisa untuk tertib ya, bisa untuk tertib, jangan sampai hanya mendukung salah satu kandidat jadi tidak akur satu sama lain. Jadi nantinya ini juga putusan MK belum turun ya, mau tertutup atau terbuka. Kalau terbuka berarti dalam satu dapil itu biasanya satu dapil ada 7 kursi misalnya, berarti kan ada 7 caleg internal ya. PDI 7, Gerindra 7, Demokrat dan lain sebagainya 7. Berarti di satu internal itu nanti akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak. Karena kalau proporsional terbuka berarti kan yang dipilih suara terbanyak, dan dalam akumulasi penjumlahan di satu dapil itu dia mendapatkan kuota 1 kursi. Nah otomatis misalnya saya dengan siapa itu nantinya berkompetisi di satu dapil situ, otomatis nantinya kan akan ada dukungan-dukungan dari panjenengan semuanya, diantaranya panjenengan semuanya nanti kami mohon panjenengan semuanya bisa mengendalikan anggota-anggotanya untuk bisa tertib, aman, sejuk dan jujur itu. Terus selanjutnya kalau dari DPRD ya, dari DPRD kebetulan alhamdulillah saya itu ada di Badan Anggaran. Jadi Badan Anggaran kita bisa nanti menganggarkan seumpama di Bawaslu atau di KPU masih ada kekurangan anggaran yang sekiranya itu harus ditambahi. Waktu seumpama plot kemarin ada berapa 60 miliar ya, sama 60 miliar. Terus di situ kok ada kekurangan yang harus dipenuhi ya. Saya dari DPRD support untuk nanti kalau memang kegiatannya itu benar-benar dibutuhkan untuk harus ditambahi anggarannya, kita masih bisa mengusulkan di dalam rapat Badan Anggaran. Bapak Ibu semuanya, di sini memang pendidikan politik kalau panjenengan semua tentunya sudah paham ya, karena anggota ormas-ormas ini sudah paling dedengkot kalau untuk masalah politik di sini kan tahapan-tahapan pemilu kan sudah dilalui dari kemarin, dari verifikasi parpol yang akan ikut. Kemarin terakhir itu belum lama ini pleno DPT di masing-masing desa.
Jadi jumlah TPS-nya sudah ketahuan, jumlah pemilihnya sudah ketahuan, yang mana ternyata saya itu kemarin, saya saat ini ya, bukan kemarin, saat ini kan mewakili Dapil 3 Bayan Banyurip. Bayan Banyurip itu kemarin kursinya 6. Lah karena jiwa pemilih dan penduduknya itu berkurang, akhirnya kan kursinya berkurang. Kursinya sekarang jadi 5. Nah, jadi 5 begitu. Berat sekali pertarungan kami di Dapil 3 karena kursi kami kurang 1 dipindah ke Dapil Bruno. Dapil Bruno jadi 10 kursi. Ya, tapi karena memang sudah ketentuan dari atas, ya insya Allah bismillah aja kita melaluinya, karena memang kalau menjadi wakil rakyat itu kan memang seperti panggilan sih, seperti panggilan, karena kita itu disumpah untuk mewakili yang diwakilinya di dapil yang diwakilinya, terus selalu harus menyerap aspirasi yang diwakilinya. Dan alhamdulillah sedikit banyak sudah saya lakukan. Saya kebetulan di Bayan Banyurip ada aspirasi apa baik dari pusat, dari provinsi dan dari kabupaten sudah saya salurkan di dapil yang saya wakili. Seperti itu sih Bapak Ibu semuanya. Karena di sini kegiatannya dialogis, nanti sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke kami dari DPRD, itu nanti bisa ditanyakan. Jadi intinya saya dari DPRD Komisi 1 sangat mensupport kegiatan seperti ini sebagai Kesbangpol mewadahi ormas-ormasnya dalam dialogis, jadi bisa mengerahkan anggota-anggotanya. Mestinya di sini ormas-ormas ini kan ada panjangan tangan dari partai masing-masing yang disukainya, yang disukainya atau yang dekat atau yang monggo lah panjenengan semuanya, tapi pokoknya kita fair nanti dalam bermain, jangan saling gontok-gontokan, jangan saling kubu-kubuan. Saya berharap besok pemilu itu bisa adem ayem, bisa menghasilkan pemimpin yang amanah untuk Kabupaten Purworejo, menjadi Purworejo yang sejahtera dan Purworejo berdaya saing. Ya, demikian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya nanti minta maaf mungkin nggak bisa sampai selesai Bu Lilos karena di kantor kami masih ada rapat pansus LKPJ. Ngaten jih dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Ibu Mukaromah terkait tentang permohonan kepada para senior-senior ormas dan LSM untuk bisa mendukung dan membantu tentang suksesnya pemilu di 2024. Saya tangkap intinya bahwa pilihan boleh beda, tetapi persatuan tetap dijaga. Ngaten nggih, Bu. Kita tangkap antara lain intinya seperti itu. Kemudian untuk pemateri yang kedua yaitu kepada Bapak Dedi Fajar Nugroho, Sarjana Hukum, untuk bisa menyampaikan materi tentang sanksi hukum pelanggaran pemilu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PLH Kaban Kesbangpol Kabupaten Purworejo sekaligus merangkap Sekdin ya Bu, Sekretaris Dinas di Kaban Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati juga Ibu Mukaromah selaku anggota DPRD dari Komisi 1 Ibu di DPRD Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati juga Pak Aziz, ini teman lama saya, sudah sering ketemu dengan saya. Dan saya hormati juga seluruh tamu undangan hadirin dari berbagai ormas yang hadir di acara ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang pertama, perkenalkan
Untuk perkenalan yang ingin saya sampaikan tadi sudah disampaikan. Nama saya Dedi Fajar Nugroho, asal saya dari Jogja. Saya kebetulan menjabat, kalau tadi oleh pembawa acara disampaikan jabatannya panjang banget. Iya, kadang saya juga menyebutnya itu kepleset, artinya ada yang kurang. Kedudukan saya adalah jabatan Kepala Subseksi Ideologi Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Produksi dan Sarana Intelijen, dan Penerangan Hukum di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo. Jadi dalam hal ini saya mewakili dari pimpinan kami, Bapak Kajari, karena Bapak Kajari masih ada kegiatan yang lain. Tadi ada Vikon. Kalau kita melihat dari struktural daripada jabatan saya, ya pas. Dari sisi Penkum atau penerangan hukum, saya memang yang membidangi tugas kaitan memberikan penerangan hukum. Kaitan dengan politik, ya ini memang di tahun politik yang kebetulan jabatannya juga melekat di diri saya. Untuk selanjutnya mohon maaf ketika saya memberikan ini materi, saya tidak memakai slide, karena terus terang saya baru diperintah kemarin, walaupun sebenarnya undangan sudah beberapa hari yang lalu. Sebenarnya mungkin yang mau hadir adalah Pak Sandi, cuman Pak Sandi juga ada Vikon, jadi saya harus menggantikan beliau. Dan yang selanjutnya saya juga memohon maaf, mungkin ketika saya menyampaikan materi ini agak berbeda Bu PLH dengan yang kemarin. Terus terang jujur, saya kondisinya memang hari ini kurang fit, kurang prima. Saya kurang istirahat, terutama agak pusing, cuman masih bisa. Insya Allah saya akan memberikan materi walaupun tanpa dengan slide. Sesuai dengan undangan yang sudah dikirimkan ke kami, bahwa kami kebagian untuk memberikan materi terkait dengan sanksi pidana yang melakukan pelanggaran dalam pemilu. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran dan pidana yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan dari pasal 488 sampai dengan 554. Kalau nggak salah itu, nanti kalau salah bisa dikoreksi. Dari 488 sampai dengan 554 di dalam Undang-Undang Pemilu. Sebagai gambaran ataupun tolok ukur, untuk di pemilu tahun 2019, kami selaku penuntut umum sudah menyidangkan 2 kasus perkara pemilu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga masih ingat. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan fasilitas pemerintah ketika melakukan kampanye. Yang kedua berkaitan dengan money politik. Dari berkaca kasus yang di pemilu tahun 2019 tersebut, tentunya masih bisa dibilang bahwa di Kabupaten Purworejo masih ada yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kebetulan kami di Kejaksaan juga tergabung, termasuk saya juga, dalam Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang terdiri dari 3 kelembagaan,
yaitu Polri, kalau di sini Polres Purworejo, Kejaksaan dan Bawaslu, yang mempunyai fungsi yaitu ketika ada laporan ataupun temuan tindak pidana yang mengarah pada pelanggaran pemilu, untuk dilakukan registrasi dan dilakukan pembahasan secara bersama. Dari pembahasan pertama, kedua, ketiga, dan tidak lanjut yang selanjutnya. Pada kesempatan ini kami ingin menekankan, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar terkait dengan adanya, mudah-mudahan di Purworejo tidak ada, adanya budaya yang sudah menjadi suatu kebiasaan, informasi yang berkembang, kalau yang namanya money politik pasti tidak bisa dihapuskan. Itulah yang sering terdengar di telinga kita ketika orang berdiskusi ataupun ketika orang menyampaikan suatu pendapat. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa berkaitan dengan money politik yang bisa dipidana bukan hanya ketika itu memberikan uang, tapi ketika baru menjanjikan kepada orang untuk memilih atau tidak memilih yang berkaitan dengan pemilu, ataupun menjanjikan materi yang lain, artinya diwujudkan materi, entah itu barang, entah itu batu bata, entah itu pasir, entah itu aspal dan sebagainya, itu baru menjanjikan bisa dikenai pidana penjara. Tadi Ibu Sekdin sudah menyampaikan, Ibu PLH menyampaikan bahwa di tahun 2024 itu ada pemilu 2024 yang untuk pemilihan presiden, ada pemilihan DPR RI, legislatif dan sebagainya, dan juga ada pemilihan yaitu pilkada di Kabupaten Purworejo. Yang perlu dipahami, antara pemilu 2024 nanti dengan pilkada itu ada payung hukumnya masing-masing. Jadi antara pemilu dengan pilkada payung hukumnya itu berbeda. Kalau pilkada itu Undang-Undang Nomor 10 2016 ya Mas Aziz, kalau misalnya. Kalau yang di pilkada Undang-Undang 10 tahun 2016, yang pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pilkada, orang yang memberi uang atau menjanjikan materi lainnya diancam pidana paling singkat 36 bulan, paling tinggi 72 bulan. Kalau dihitung tahun berarti 3 tahun minimal, maksimal 6 tahun, dan ada kumulatifnya, dan denda minimal 200 juta, maksimal sampai dengan kalau tidak salah adalah 1 miliar rupiah. Mau Bapak Ibu sekalian, semisal harapan saya tidak ada, menerima uang 10.000, 100.000 ketika berkaitan dengan untuk pengaruh atau mempengaruhi untuk memilih ataupun tidak memilih, ataupun baru menerima janji, yo aku gelem nyoblos si A si B, aku gelem nyoblos gambar A gambar B, tapi asalkan sesok bar nyoblos nes dadi aku dinei entah itu barang ataupun uang. Baru janji seperti itu ancamannya sama, dan itu berlaku juga untuk
orang yang menerima. Siapapun yang menerima kalau kaitan dengan pilkada itu bisa dipidana minimal 3 tahun. Mau 10.000, mau 20.000, mau menerima barang semisal pasir 1 rit, siap-siap minimal 3 tahun dan denda minimal 200 juta rupiah. Kenapa setiap saya memberikan penerangan atau penyuluhan hukum terkait dengan pemilihan umum ataupun pilkada, saya selalu menekankan terkait dengan adanya money politik. Karena yang sering saya dengar ada yang menyampaikan kalau budaya money politik itu tidak bisa dihapuskan. Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang kurang pas. Tergantung dari pribadi masing-masing mau mewujudkan bahwa politik itu bersih, jujur, adil, atau mau menyimpanginya. Dalam hal ini berlaku juga untuk masyarakat, bukan hanya sebagai dari sisi pelaksana pemilu, bukan dari sisi penyelenggara pemilu, tapi juga dari sisi unsur kemasyarakatan. Bapak dan Ibu sekalian merupakan bagian dari masyarakat. Saya juga merupakan bagian dari masyarakat, cuman kebetulan saya tidak mempunyai hak pilih di Purworejo karena saya tinggal di Yogyakarta. Jadi hanya tugas saya kebetulan di sini. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong kalau ada informasi yang berkaitan dengan perilaku ataupun tindakan yang mengarah kepada pelanggaran pemilu, apapun itu bentuknya, diinformasikan ke kami, bisa ke kejaksaan, bisa ke Bawaslu langsung, bisa melalui pihak kepolisian ataupun melalui Panwascam ya Pak. Nah, Panwascam yang ada di kecamatan mungkin untuk sarana tercepatnya bisa disampaikan biar nanti bisa ditindaklanjuti apakah ini bisa untuk dilakukan pembahasan ataupun tidak. Di samping daripada money politik, sering terjadi adanya clash antar pendukung, baik itu dari partai abu-abu, partai hitam, atau partai yang orange atau yang lainnya. Terkadang yang sering kita lihat di media sosial ataupun di televisi, ada bentuk pengancaman, intervensi ataupun ancaman yang mengarah kepada kelompok, golongan ataupun perseorangan dari kelompok ataupun golongan ataupun perseorangan tertentu. Jadi di situ juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu bahwa itu juga ada ancaman pidananya. Waktu itu saya pernah memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang kebetulan waktu itu yang mengadakan adalah dari asisten pemerintahan di salah satu wilayah, tidak perlu saya sebut. Ada yang menyampaikan dengan lantang, dengan tegas, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur kaitan dengan itu, tapi kalau warga pasti memilih orang yang memberikan amplop yang paling banyak. Sampai ada yang menyatakan atau menyampaikan seperti itu. Prinsip ekonomi oke, tapi kalau kaitan dengan dibenturkan dengan ketentuan perundang-undangan, silahkan coba. Waktu itu saya sampaikan seperti itu, silahkan coba kalau mau ada yang seperti itu. Untung-untung tidak ketahuan, tapi kalau sampai ketahuan siap-siap saja untuk bertemu dengan kami melalui sentra Gakumdu yang pada akhirnya
kalau sudah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke ranah penyidikan dan dilimpahkan, maka otomatis akan kami sidangkan di pengadilan seperti yang sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu dari 2 kasus yang sudah saya sampaikan tadi. Terus yang sering terjadi juga, mungkin Bapak Ibu sekalian kurang memahami kaitan dengan adanya berkaitan dengan kampanye. Dalam ketentuan undang-undang sudah diatur batas waktu untuk melakukan kampanye dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tetapi terkadang mungkin di wilayah lain juga terjadi, ada yang melakukan meskipun itu dia sebagai kader dan sebagainya, tapi melakukan kampanye di luar jadwal. Melakukan kampanye di luar jadwal ataupun melakukan kampanye di luar jadwal dengan cara istilah menyebar melalui WA. Itu juga meskipun itu tidak ada suaranya bunyi, ayo do nyobloso iki, dan itu tidak terlihat kalau kita tidak melihat di WA kita, itu juga bisa dipidana. Terkadang orang menganggap bahwa kita kampanye menyampaikan sesuatu nyoblos iki ya, meskipun itu secara istilah enggak terlalu terang-terangan di suatu forum, tapi sifatnya personal. Tapi kalau sampai itu ketahuan, itu merupakan bagian dari pelanggaran pemilu. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Maka dengan adanya istilahnya sarasian pada kesempatan hari ini, kami mengharapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk saling menginformasikan kepada keluarga yang terdekat, kepada tetangga, kepada teman, dan kepada masyarakat yang berkaitan dengan potensi-potensi yang bisa mengarah kepada perbuatan pidana yang melanggar ketentuan daripada baik undang-undang yang kaitan dengan pemilu ataupun undang-undang yang berkaitan dengan pilkada. Kami meyakini karena ini di tahun yang sama ada kontestasi pesta politik yang 2 kegiatan juga, mungkin suhu politik di masyarakat, kalau Bu Mukarramah menyampaikan memanas ya mungkin menghangatlah yang saya sampaikan. Tapi bagaimana itu biar bisa dingin, diawali dari diri kita masing-masing, diawali dari istilahnya taatnya kita kepada hukum, supaya kita itu tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam undang-undang pemilu. Dalam hukum di Indonesia berlaku teori fiksi hukum. Ketika undang-undang itu sudah disahkan, meskipun Bapak Ibu sekalian belum pernah membaca dan tidak pernah tahu terkait dengan tindakan-tindakan yang bisa melanggar kaitan dengan ketentuan hukum, maka teori fiksi hukum itu memberlakukan bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Itu adalah teori fiksi hukum. Jadi meskipun Bapak belum pernah, saya karena belum pernah membaca, saya karena belum pernah melihat, saya nggak tahu kalau ini pelanggaran, tapi berlaku bahwa Bapak Ibu sekalian dianggap tahu kaitan dengan undang-undang ketika itu sudah disahkan dan masuk dalam lembaran negara. Mohon maaf Bu Lilos, saya dikasih kesempatan sampai jam berapa ini? Waktunya masih agak lumayan Pak, monggo. Oh, saya masih agak lumayan. Oke. Karena siap. Yang narasumber pertama ada sisa dari waktu narasumber pertama Pak. Ya, soalnya nanti ada sesi tanya jawab pastinya, nggih. Nah itu.
Dan saya yakin nanti pasti akan ada banyak pertanyaan seperti yang sudah-sudah yang kita lakukan ketika melakukan penerangan hukum. Selanjutnya, jangan pernah melakukan, terkadang ketika ada yang keluarganya mungkin mohon maaf lansia ataupun tetangganya yang lansia, terkadang kan kita membantu untuk datang ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Jangan pernah sampai mengarahkan, meskipun di situ ada saksi-saksi nantinya, jangan sampai mengarahkan bahwa Bu nanti coblos ini, Bu ini yang dicoblos ini agak sirong ke sini Bu, agak ke sini. Tidak menutup kemungkinan itu ada. Jangan pernah itu sampai terjadi. Kalau saksi itu melihat dan itu melaporkan kepada Bawaslu, otomatis diproses, karena yang melihat saksi-saksi juga lihat dari petugas di pemungutan suara juga istilahnya ada di situ, artinya bisa dipidana. Jadi kelihatannya sepele, mohon maaf, ketika di bilik iki tidak rada minggu kini aja kini iki urung dipasi Bu. Nah kadang-kadang seperti itu. Nggih. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu waktu itu saya belum bekerja di kejaksaan nggih. Waktu itu pemilu 2004 atau apa ya waktu itu. Kebetulan saya juga ada di tempat lokasi itu, terus ada bahasa mengarahkan, dan waktu itu sempat ada agak protes dari para saksi, tapi intinya ada pengarahan seperti itu, tapi akhirnya ya bisa ini istilahnya apa, karena itu belum terlanjur dicoblos waktu itu, dimohon untuk supaya yang bersangkutan mencoblos sesuai dengan keinginannya, dan saya mohon dalam hal ini tidak terjadi. Terus sekarang dalam melakukan kampanye di dalam pemilu itu semakin canggih, sederhana tapi canggih ya. Terkadang ada yang membagi-bagikan, entah itu di pasar, wujudnya adalah mungkin kantong ya, kantong plastik ataupun gelas ataupun yang lain sebagainya. Dan ketika membagikan itu biar aman, karena orang itu cerdas, bukan mengajari, karena orangnya cerdas ini memakai orang yang dia kenal dari luar, terus diserahkan kepada para pedagang ataupun yang lainnya. Bu nanti kalau jualan kantongnya dikasih ini ya. Nah, kadang seperti itu. Itu juga merupakan bentuk pelanggaran ketika itu otomatis namanya kantong kan pasti tertimbun agak lama, nggak bisa langsung sekaligus habis. Posisi ketika sudah melewati masa tenang itu juga bisa dipidana. Cuman karena ini orang yang pintar memakai orang yang di luar yang nggak dikenal ya, mungkin kami agak ekstra untuk, bukannya tidak mungkin kami untuk bisa menggali ataupun mencari dari para pihak. Saya bukan mengajari, tapi ini adalah potensi-potensi. Maksud saya menyampaikan di sini ketika ada keluarganya yang jualan di pasar, nah maksud saya seperti itu, diingatkan, oh Bu ini masa tenangnya sudah lewat Bu, ini nggak boleh seperti itu. Nah itu nanti bisa untuk mencegah supaya itu tidak terjadi. Terus yang selanjutnya yang biasa kita dengar, terkadang ketika dalam suatu, mohon maaf, kalau di Jogja ada suatu acara, entah itu pengajian ataupun apa, terkadang ada tamu yang datang, terus mohon izin untuk menyampaikan itu visi dan misi. Kampanye yang dilakukan di tempat ibadah juga ada
ancaman pidananya. Karena itu celah, semisal dari partai A, partai B sampai partai Z saling berlomba-lomba untuk meraih dukungan. Nah, dengan cara-cara seperti inilah, ini yang merupakan cara-cara yang tidak sehat, dan di situ bisa dipidana penjara. Mungkin mohon maaf karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi saya baru kurang fit. Nanti kalaupun yang di luar dari konteks yang saya sampaikan yang berkaitan dengan pemilu, kalau ingin ditanyakan ketika saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Mungkin dari saya cukupkan sekian dulu, Bu Lilos. Ya, mohon maaf saya kondisi saya kurang prima. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Fajar Nugroho, Sarjana Hukum, yang telah menyampaikan paparannya yang kami simak. Antara lain intinya bahwa beliau menyampaikan hindari money politik, kemudian jangan sampai ada clash antar pendukung, dan untuk menciptakan kesejukan awali dengan taat hukum. Antara lain seperti itu. Nanti untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Menginjak pemateri yang ketiga, yaitu oleh Bapak Abdul Aziz yang akan menyampaikan materi terkait dengan pengawasan partisipatif. Mohon izin tuh Bu Sekban, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor, tidak bisa mengikuti sampai selesai ini. Monggo. Waktu dan tempat kepada Bapak Abdul Aziz kami persilakan. Terima kasih Pak Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu PLH, Bu Lilos, kemudian yang kami hormati Bu Muharramah dari Komisi 1, kemudian Pak Dedi, sahabat lama dari 2018 kita bekerja sama, dan seluruh Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga bagi yang menjalankan puasa, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan sampai nanti hari raya Idul Fitri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk menyampaikan peran pengawas partisipatif pada pemilu di tahun 2024. Semoga kita semuanya selalu senantiasa diberikan kesehatan. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing, dan diberikan kemudahan, kemudian diberikan kelancaran rezeki. Kemudian ini saya melihat masih ada yang muda-muda, semoga yang belum mendapatkan jodoh, semoga dimudahkan jodohnya. Kok bapak-bapak melu amin? Oh, belum 3. Ya, kemudian yang sudah mendapatkan jodoh ya semoga ditambah. Santai mawon nggih, mboten usah tegang-tegang. Tegangnya cukup neng kamarnya masing-masing ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan sekali lagi kepada kami Bawaslu Kabupaten Purworejo. Tadi untuk next selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu PLH, Bu Lilos, terkait nanti di tahun 2024 akan ada pemilu serentak dan pemilihan
di tahun 2024. Kemudian pelaksananya tadi di tanggal berapa Bapak Ibu? 14 Februari. 14 Februari. Ya, kalau ada yang mengenal tanggal 14 Februari ya, hari Lahirnya Pene. hari Paing, Hari lahir. hari kasih sayang. Nah, besok bukan hari kasih sayang tetapi hari kasih duit, pilihan ya, kasih pilihan milih nopo jenengan. Oke. Kemudian di tanggal untuk yang pemilihan bupati, wali kota dan gubernur tanggal pinten? 27 November. Oke. Dan alhamdulillah kemarin keputusan untuk terkait yang digugat untuk pengunduran pemilu kemarin sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI bahwa tetap pemilu di tanggal 14 Februari. Kemudian selanjutnya next, terkait dengan dasar hukum ya, ada di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 1 ayat 2 terkait dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah itu, kemudian ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 104 terkait dengan Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Nah, sehingga kami sampaikan materi terkait dengan pengawasan partisipatif ini. Kemudian terkait selanjutnya pengertian gerakan pengawasan partisipatif merupakan upaya untuk membangun kesadaran kepada masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilihan, sehingga diharapkan seluruh elemen masyarakat ini, ormas-ormas ini yang hadir ya nanti sebagai perwakilan untuk sebagai penyambung lidah ya, untuk ikut mensukseskan pemilu di tahun 2024. Selanjutnya terkait dengan mengapa pemilu perlu diawasi Bapak Ibu ya. Ada yang tahu? Ya. Jadi apa sih urgensinya? Kenapa pemilu perlu diawasi? Jadi pemilu adalah kompetensi politik yang rentan terjadinya pelanggaran, sehingga perlu adanya pihak yang mengawasi tahapan-tahapan tersebut. Kemudian pemilu juga syarat pelanggaran akan berisiko pada terganggunya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan hasilnya tidak diterima oleh rakyat, sehingga rakyat menjadi apatis gitu ya. Alah ngoyo paling sudah dikait dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk menjamin kualitas dan integritas pemilu diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan pemilu oleh pengawas pemilu bersama dengan masyarakat. Karena perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di Bawaslu Kabupaten Purworejo hanya ada 5 pengawas dan didukung hanya sekretariat. Kemudian di kecamatan hanya ada 3, kemudian di masing-masing desa hanya 1, sehingga mata dan telinga kami itu sangat terbatas. Sehingga perlu adanya dukungan support dari seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat. Nah, kalau ada yang aduh aku wedi dan lain sebagainya, yaitu nanti akan kami rahasiakan, tidak kami keluarkan, dan itu akan menjadi temuan kami, sehingga tidak usah ragu ketika ada yang masyarakatnya kok wedi-wedi. Nah, silakan nanti akan kami rahasiakan pelapornya. Kemudian terkait dengan tujuan gerakan pengawas partisipatif ini, yang pertama untuk mendorong kesadaran pemilih
akan pentingnya pengawasan partisipatif. Jadi pentingnya seluruh elemen pada masyarakat untuk saling mendukung, saling mensupport supaya terwujudnya pemilu yang bersih dan berintegritas. Kemudian untuk mencegah terjadinya politik yang pragmatis dan transaksional seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi tadi, untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, lancar, dan tertib. Kemudian untuk mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam gerakan pengawas partisipatif pemilu. Kemudian juga untuk membangkitkan semangat kerelawanan untuk berperan aktif dalam pemilu sebagai agen of change atau agen perubahan, sehingga memberikan keterampilan, pengalaman seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Jangan sampai hanya karena tidak tahu akhirnya dia tetap bisa dipidanakan, gitu ya. Nah, ini bagian dari pendidikan kepada masyarakat secara teori fiksi hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Kemudian bentuknya seperti apa partisipasi masyarakat? Ada di dalam pasal 448 di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada sosialisasi seperti ini, pendidikan, politik, kemudian survei, perhitungan cepat, pemantau pemilu. Jadi selain ada Bawaslu sebagai pengawas, itu juga ada pemantau pemilu. Untuk di Kabupaten Purworejo baru ada yang mendaftar itu JPPR, ya. Mungkin ada dari elemen masyarakat atau organisasi masyarakat yang ingin ikut memantau pemilu, kami persilahkan. Syarat-syaratnya seperti apa nanti bisa ketemu dengan kami untuk lebih detail disampaikan. Kemudian tentunya partisipasi masyarakat ini yang pertama tidak mengganggu proses terjadi pelaksanaannya tahapan pemilu, ya. Kemudian mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu, tidak melakukan keberpihakan. Bentuknya untuk bertujuan meningkatkan partisipasi politik di masyarakat secara luas. Nah, sehingga apa yang diharapkan dari pengawasan partisipatif ini, yang pertama menjadi pemilih yang sadar akan hak pilih, cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, dan proaktif ikut mengawasi pemilu. Itu tujuannya, peran yang diharapkan. Kemudian berani menjadi pelopor saat menjadi atau pelapor saat menjadi pelanggaran pemilu, ya. Kemudian mendorong suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Itu yang kami harapkan. Kemudian apa sih resiko ketidakterlibatan masyarakat di dalam pengawasan pemilu ini? Tadi sudah disampaikan di awal, resikonya diantaranya hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, ya. Padahal ya di Indonesia ini kan sudah awalnya ya berganti-ganti, ya, dari kerajaan, kemudian republik, ya, kemudian ini ada demokrasi, ya. Ada kesultanan, ya. Nah, kemudian resiko ketidakterlibatan masyarakat ini akan terjadi konflik kekerasan diantaranya. Kemudian lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, sehingga pemimpin yang kita harapkan kok kurkoyong ini, gitu kan, grusolone ning buri. Padahal kita kenapa tidak ikut berpartisipasi aktif dari awal?
Nah, sehingga kita tidak mengharapkan nanti yang terpilih pemimpinnya lemah kapasitasnya. Kemudian hasil pemilu yang tidak maksimal, kemudian legitimasi politiknya akhirnya dipertanyakan. Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yang demokratis, akhirnya muncul pemimpin yang otoriter, ya. Itu yang tidak kita harapkan. Karena ingin percepat, saya percepat ya, karena Bu Mukaromah juga terburu-buru. Selanjutnya, pengawas partisipatif di setiap tahapan pemilu. Jadi ada pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu. Ya, nanti pendaftaran untuk calon ya, calon-calon nanti sekitar di bulan Juli ya. Nanti akan jenengan bisa menyimak nanti di media sosialnya kami, Bawaslu ataupun KPU. Kami pasti selalu nge-share tahapan-tahapan. Kemudian mengecek data diri dalam keanggotaan parpol melalui laman info pemilu.kpu.go.id ya. Monggo bisa dicek melalui HP-nya masing-masing bisa. Silakan dicek. Kalau panjenengan merasa menjadi anggota parpol, ya dicek di situ kok saya belum masuk di info pemilu. Atau ada juga yang saya bukan anggota parpol tapi kok ternyata masuk sebagai anggota parpol. Itu bisa dicek di situ. Karena rata-rata banyak yang tidak tahu kalau yang bersangkutan masuk atau tidak, gitu ya. Karena kurangnya informasi. Ya. Monggo bisa dicek. Selanjutnya terkait dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Saat ini, hari ini ya Bapak Ibu semua nanti bisa cek di masing-masing, minimal di kelurahan atau sekretariat PPS-nya, dicek nama jenengan sudah masuk belum sebagai daftar pemilih sementara. Ya, kalau belum segera dilaporkan kepada kami, jajaran kami di pengawas kelurahan atau desa, atau langsung ke PPS juga, monggo silakan. Ya, kemudian menyampaikan saran masukan terkait penduduk yang sudah tidak mempunyai hak pilih, karena kadang masih ada yang tertinggal ya, yang harusnya meninggal tapi masih muncul gitu ya di DPS ya, atau sudah